Karena stok sambal nasi lemak kita habis, hari ini kita mau buat untuk stok 1 minggu ke depan guys. Halo selamat pagi semuanya guys, seperti biasa ya rutinitas kita kalau sebagai TKI di Malaysia, apalagi kalau nggak kerja ya kan. Kan sesuai opening di depan tadi kalau kita mau buat sambal nasi lemak hari ini ya guys ya. Dan itu di samping-samping aku itu goreng bawang dulu ya untuk hari ini, dan ini tuh kerjaan setiap harinya jadi aku nggak buat videonya ya. Jadi kita fokus hari ini tuh mau buat sambal nasi lemaknya aja guys ya. Dan yang pertama kita lakuin yaitu goreng bawang besarnya sampai matang. Bawang besar tuh kalau di sini bawang bombay ya guys ya. Ini bahan utama kalau kita mau buat sambal nasi lemak di sini. Sambil kita nungguin bawangnya matang, kita juga mau ngerjain yang lainnya ya guys ya. Karena kerjaan kita juga bukan cuma satu, ya kan. Kerjaan kita tuh banyak dan harus kita kerjain sendiri ya kan. Dan ini aku tuh mau bungkusin spaghetti. Karena setiap harinya tuh spaghetti ini ditimbang ya guys ya, ditimbang, dibungkusin gitu biar kita tuh enak jualnya. Kenapa kok ditimbang sama dibungkusin kayak gitu, Bang? Karena di sini tuh kalau jual spaghetti itu tinggal enak gitu loh, enak kalau kita udah timbangin kayak gini tuh nggak harus diagak-agak atau diukur-ukur kayak gitu, langsung aja dimasukin ke mangkok dan langsung aja dimasukin sausnya. Nah, di sini tuh juga aku mau ngerebus telur buat cateringan besok ya guys ya. Terus yang di tengah ini kuning-kuning tuh habis bekas aku ngerebus ayam kunyit ya, ayam goreng kunyit untuk dijual di kedai seperti biasanya. Dan ini tadi tuh aku ngerebus cili, nggak aku videoin ya, cili atau cabai kering gitu. Karena di sini juga selain bawang besar, kita juga pakai cili kering atau cabai kering gitu buat bahan keduanya ya. Ya ini kita kalau udah rebus kayak gini udah mateng ya, kita udah empuk kayak gitu, terus kita blender aja sampai halus. Kalau kita udah blender cabenya kayak gini sampai halus, yang keduanya kita juga mau blender bawang besarnya yang kita udah goreng tadi ya guys ya, untuk mempermudah kalau kita tuh mau masaknya gitu loh. Dan di sini tuh kita masaknya pakai mesin ya guys ya untuk ngaduknya. Kalau semuanya kita ngerjain secara manual, cuma kalau ngaduknya kita tuh pakai mesin pengaduk ya. Kalau dulu tuh kita manual pakai wajan kayak gitu yang gede, cuma sering hangus gitu loh guys kalau di tengah-tengahnya gitu. Jadi kayak nggak worth it aja, makanya kita tuh pakai mesin aja untuk pengaduknya biar rata lagi gitu. Dan mempermudah atau mempercepat pekerjaan juga. Karena sebagian kita udah blender semua barangnya ya kan. Terus kita tuh masang mesinnya. Yang pertama kita tuh taruhin kompor di bawahnya, terus baru kita taruh mesin pengaduknya di atasnya, dan kita langsung colokin ke listrik. Ya begitu aja sih guys ya. Dan sebelum kita nyalain mesinnya, kita juga harus pasang baling-balingnya dulu guys ya untuk pengaduknya. Ya kita lepas dulu kayak gini, terus baling-balingnya kita pasang. Kenapa kok dilepas pasang gitu guys? Iya, karena kalau kita tuh setelah kita pakai barang kayak gini atau alat kayak gini, kita tuh harus cuci semua sampai bersih, baru kita tuh lepas-lepasin. Biar nanti kalau kita mau pakai harus dipasang secara manual lagi gitu loh. Karena kalau nggak dilepas nanti takutnya nggak bersih gitu loh guys ya kalau kita mau Nah, kalau kita udah pasang, udah kenceng kayak gini, langsung aja kita pasang lagi ya, dan dikencengin samping kanan samping kirinya untuk dipasang gitu biar nggak goyang-goyang ya kan. Dan kalau kita udah siap pasang semuanya, langsung aja kita nyalain kompor dan untuk manasin minyaknya biar nanti kalau kita mau tumis cili atau cabai yang kita udah blender tadi itu biar cepet. Dan pertama-tama kita langsung aja masukin minyaknya ya, kita tuang kayak gini. Kita pakai minyaknya banyak ya guys ya, karena kita masaknya juga banyak ya kan. Terus kita masukin juga ini cabai yang kita udah blender tadi. Yang pertama kita masukin cabenya dulu, dan nanti nyusul untuk cili po atau cili yang biasa aku pakai buat bumbu rendang atau masak rendang gitu ya, cili yang udah kemasan kayak gitu. Kita langsung masukin kayak gini ya.
Kalau bahan-bahannya semua udah dimasukin, langsung aja kita nyalain mesinnya ya guys ya, biar langsung aduk. Dulu gitu kita pakai wajan ya guys ya, karena sering di tengah-tengahnya itu hangus. Makanya bos aku tuh beliin mesin kayak gini biar enak kita buat sambelnya dan nggak takut gosong lagi. Nah, ini bawangnya kita udah blender sebagian ya guys ya. Dan kita juga lihat dulu di dalam itu kadang ada cabai yang menggumpal gitu, kita juga harus aduk juga pakai spatula ya, biar merata juga gitu. Dan ini cabainya udah mulai mateng ya guys ya, kan langsung aja kita tuh masukin bahan-bahan selanjutnya kayak gula, terus ajinomoto, chicken stock kayak gitu kita langsung masukin aja biar diaduk secara merata gitu ya, nggak ada yang menggumpal-gumpal gitu ya. Dan selanjutnya kita juga masukin bawang yang udah kita blender tadi ya guys ya. Kita masukin sedikit-sedikit karena ini banyak ya guys ya. Kalau kita tuang tuh takutnya tumpah, makanya kita aduk pula. Kita cidukin aja kayak gini sedikit-sedikit biar tuh enak gitu loh. Karena kalau dituang langsung tuh kadang kita muncrat-muncrat kayak gitu loh guys ya. Makanya aku masukinnya sedikit-sedikit aja, terus kita juga agak diaduk-aduk kayak gini biar cepet aja gitu meratanya. Dan setelah kita tuh nunggu berapa lama, kita akhirnya sambalnya udah mateng ya guys ya, terus kita angkat aja. Pertama kita tuh angkat dulu bagian baling-balingnya ya, kita lepas-lepasin terus baru kita angkat untuk kita cuci. Dan setelah kita angkat itu biasanya aku bersihin bagian baling-balingnya karena banyak banget sambal-sambal yang tersisa atau nempel di bagian sini ya. Untuk selanjutnya kita langsung cuci aja. Dan kalau udah bersih langsung aja kita angkat taruh di bagian pencucian ya guys ya. Nah ini penampakan untuk sambelnya ya guys ya. Dan kalau sudah segini tuh biasanya 60 liter ya guys ya untuk ukuran segini. Kalau lebih itu bisa, cuma kadang tuh ngaduknya nggak terlalu sampai atas ya, makanya aku selalu masaknya tuh yang 60 liter aja biar itu enak. Terus kalau kita udah matang kayak gini, kita masukin ke dalam tong untuk nanti kita tuh masukin ke dalam es box untuk disimpan dan buat standby beberapa minggu atau mungkin 1 mingguan ke depan ya guys ya, karena sambal nasi lemak itu kita pakainya itu bukan untuk nasi lemak aja, karena untuk gorengan, terus buat rendang, terus banyak banget untuk kegunaannya ya guys ya. Jadi ini bukan khusus untuk nasi lemak aja. Biasanya tuh kalau di kedai-kedai lain tuh biasanya pakai chili sauce ya kalau buat gorengan. Gorengan tuh kayak nasi goreng, bihun goreng, mie goreng tuh biasanya pakai chili sauce ya, atau apa namanya, sos lah makanya sos kayak yang di botol-botol kayak gitu. Cuma kalau di sini tuh pakai sambal nasi lemak. Oke ya guys ya, untuk videonya hari ini semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Dan jangan lupa untuk di like, di subscribe, di komen-komen juga kalau kalian tuh ada saran atau ada masukan buat konten-konten aku, buat akun aku, apa yang perlu diperbaiki, kalian komen-komen aja ya guys ya. Yaudah, sekian dulu untuk videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye bye.